Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah memasuki malam yang ke-11 bulan Ramadan. Setelah taraweh kita rutin mengadakan kajian kitab, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa. Ini insya Allah hatam malam hari ini. Besok malam kita lanjutkan ngaji kitab karya Imam Ghazali, yaitu kitab Ayyuhal Walad, karya Imam Ghazali. Semoga kita dapat keberkahan dari kajian ini. Sebelum kajian kita mulai, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada keluarga, para tabi'in, terus kepada ulama-ulama, wabil khusus kepada para aulia, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, leluhur kita, kawan, sanak, ende, taulan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fununis syatti. Utawi iki ku fasal ing dalem nerangake werna-wernane kang beda-beda atau menjelaskan tentang macam-macam hal. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, hei Ali, ibda ngawitono sira man ing wong lagi takang ketemu sira minal muslimina saking wong-wong muslim bisalami kelawan mengucapkan salam. Yaktubu mongko nulis Allah sinten Allah laka maring sira isrina ing 20 hasanatan apane kebagusane. Waruddu lan jawab sira assalama ing salam. Wallahu mongko utawi Allah yaktubu iku nulis sinten Allah liman maring wong radda kang jawab sapa man hu ing salam arba'ina hasanatan ing 40 apane hasanatan kebagusane. Jadi Rasulullah mengajarkan, memerintah kepada kita ketika kita ketemu saudara Islam kita, ketika kita ketemu sahabat-sahabat kita, semua orang-orang Islam, itu kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lah itu assalam itu kan doa keselamatan. Mendoakan keselamatan. Jadi kita ketemu teman kita, sahabat kita, orang-orang Islam dimanapun kita ucapkan assalamualaikum. Yaitu ketika kita mau mengucapkan salam, ini Allah akan mencatat bagi kita itu apa? 20 kebaikan. Kita dapat catatan kebaikan, pahala 20 kebaikan. Kemudian ketika kita dapat salam, nah itu kita wajib menjawab salam tersebut. Ya, ketika kita menjawab, ada orang mengucapkan salam, kita jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka hal yang demikian, orang yang menjawab salam itu akan ditulis oleh Allah 40 kebaikan. Jadi orang mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Jadi yang sunnah ini kita ketemu orang mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, keselamatan, yaitu kita dapat 20 kebaikan. Kemudian orang yang menjawab salam kita itu malah dapat 40 kebaikan. Inilah amaliyah-amaliyah yang kayaknya sepele,
Kayaknya simpel, tapi ketika kita membiasakan itu akan menjadi poin yang luar biasa kita nanti di akun pahala kita. Jadi di akun pahala kita tiba-tiba nanti banyak sendiri namanya di akun itu. Jadi ada pahala-pahala yang banyak nanti ketika kita membiasakan selalu berbuat baik dan tidak kita ingat-ingat. Kita ini kan kadang lucu ya, kita melakukan kebaikan selalu kita ingat. Jadi kalau kita tidak ingat ya udah nanti tiba-tiba banyak itu aja. Itu kan luar biasa itu. Ya Ali ho Ali. Iyaka wedya sira wal ghadaba lan ing muring-muring. Fa innahu mongko sak temene ghadab ngamukan pemarah itu minasyaitoni iku setengah saking penggayane setan. Wa utawi setan iku akdaru luweh nguasani mayakunu luweh nguasani perkara yakunu kang ana oleh ana apa setan alaika ing atase sira fi halatil ghadab ing dalem tingkae muring-muring wa iya kalan wedya sira wa da'watal madlum lan ing dongane wong kang teraniaya wong sing dizalimi fa innallaha monggo sak temene Allah iku yastajibu nyembadani sinten Allah lahu maring madlum wa ing kana lan senajan ana sapa apa jenenge madlum kafiron iku wong sing kafir fa alaihi monggo ing tetep ing atase kafir kufruhu kekafirane madlum. Jadi kita itu takutlah untuk jauhilah untuk mudah terprovokasi dengan kemarahan. Dikit-dikit marah itu kita harus kendalikan benar marah itu. Sifat marah, makanya Rasulullah itu spesifik mengingatkan kita untuk jangan marah. La taghdab sampai 3 kali Rasulullah itu dalam sebuah hadis. Jadi maka perangai pemarah itu loh, watak marah kita itu senantiasa harus kita kendalikan. Sebabnya apa? Sebab perilaku marah itu adalah perilaku setan. Dan setan akan lebih menguasai kita, menguasai akal kita ketika kita dalam keadaan marah. Itu setan masuk itu. Nah, ini masalah marah. Jadi kemudian takutlah kamu kepada doanya orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, itu kita harus takut. Sebab apa? Sebab Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang terzolimi. Walaupun dia itu misalnya orang beda agama dengan kita, orang kafir misalnya. Kalau terzolimi, ketika dia meminta, Allah akan mengabulkan. Ya, soal kekafiran itu kan urusan pribadi masing-masing. Soalnya hidayah itu anugerah dari Allah. Makanya kita itu karena orang yang teraniaya ini dekat dengan Allah, maka kita itu tidak usah menganiaya orang lah. Kita menzalimi seseorang itu, misalnya dia sakit hati terus kemudian berdoa kepada Allah, itu bahaya itu, bahaya. Nah, makanya kita itu terkadang ketika ada orang fakir, miskin, itu kan secara psikologi, secara ekonomi dia kan teraniaya juga. Mungkin udah kayak kehidupannya kan susah gitu. Itu kita berbagilah di situ. Karena ketika orang yang mempunyai himpitan hidup, permasalahan hidup, itu kan seperti kayak orang teraniaya. Dia cari kerja sana sini, cari tidak ada, itu kan berat bebannya. Ya, ketika orang itu kita mau berbagi kepada orang-orang fakir miskin itu, orang-orang yang teraniaya, nah itu lebih spesifik. Yaitu ketika dia berdoa kebaikan, maka Allah untuk kita, maka Allah akan mengijabahi doa, menjawab doa tersebut, mengabulkan doa tersebut. Jadi ketika ada orang teraniaya dimanapun, nah itu kita cepat-cepat tolong, kita cepat-cepat mudahkan urusannya.
Nah, supaya apa ya? Supaya Allah itu ridho dengan kita. Ketika orang itu mengucapkan kebaikan, mendoakan kebaikan kepada kita, itu Allah akan mengabulkannya. Walaupun agamanya apa. Jadi ketika nolong orang, kita berbuat itu jangan dilihat ini agamanya apa ya. Tidak usah. Itu toh sama-sama makhluknya Allah. Tidak usah dilihat agamanya apa, sukunya apa. Nah, ini orang mana, negaranya mana, warna kulitnya, tidak usah, nolong saja. Nah, karena doa Allah itu tidak terbatas dari sukunya apa, warna kulitnya apa, alirannya apa, partainya apa, itu tidak terbatas di situ. Pokoknya nolong saja karena Allah. Ya Ali, wahai Ali. Mana tadi? Iyaka wedya sira wal yamin lan ing sumpah al fajirah, sumpah yang palsu kang lacut. Fa innaha mongko sak temene sumpah palsu iku munfiqatun bisa apa jenenge, sumpah palsu itu bisa menghapus atau mayoake lisil ati maring bondo wa mushikatun lan kang lebur li rizki maring rizki wal umur lan umur. Jadi takutlah kamu ketika kamu kok tiba-tiba mengadakan sumpah-sumpah palsu. Sumpah saya tidak gini ya, itu kadang menutupi kebohongan atau kejahatan kita kan kadang enteng mengucapkan sumpah, itu jangan sampai. Karena orang yang biasa atau orang yang mengucapkan sumpah palsu, yaitu akan menghapus hartanya, modal usahanya itu akan terhapus, dihalangi oleh Allah. Kemudian menyumbat jalan rezeki dan umurnya, yaitu orang yang terbiasa sumpah palsu. Beda cerita ketika orang mau bersedekah, mau bersilaturahmi, menyambung silaturahmi, lah itu akan menambah umur kita. Umur kita akan bertambah, rezeki kita akan dimudahkan. Tapi orang yang bersumpah palsu, apalagi membawa nama Allah misalnya, tapi sumpahnya penuh kepalsuan, nah orang ini ya akan hartanya ini akan tidak berkah. Yang didapat mungkin banyak dari berbohong itu sampai sumpah-sumpah. Nah ini ya kita itu sumpah itu kan enteng kadang di mulut kita itu, tapi hati-hati, terutama yang doa-doa tipis itu orang-orang yang sering jual beli itu, makelar atau apa itu kan lidahnya, ya itu hati-hati kita hati-hati, harus banyak beristighfar, harus menjadi pedagang yang jujur. Sebab sumpah palsu itu ya otomatis misalnya hartanya dapatnya banyak, misalnya dapat keuntungan banyak, tapi nanti itu akan menguap dengan sendirinya, tiba-tiba butuhannya tambah banyak gini, tidak jelas, nggak berkah, dan juga akan menutup jalan rezekinya dia dan akan menutup umurnya dia, tidak dapat memperpendek umur, tidak ada bonus-bonus tambahan umur dari Allah atau fadilah tulul umur, memperpanjang umur, tidak ada. Ya Ali, go Ali, man utawi sapane wong amara iku perintah sapa wong bil ma'rufi kelawan kebagusan, wa nahala nyegah sapa wong anil mungkari saking perkara mungkar, arhuma mongko jenenge Allah arhumallahu mongko ngrompokake Allah anfa adui ing irunge musuhe wong mang. Waman utahe sapane wong sedekah iku benerake nemenake sapa wong fi umuri ing dalam perkarane wong, ghadaba mongko bendu Allah subhanahu li ghadabi sebab bendune wong mang. Wa idza baqala nalikane nangis
sapa al yatimu bocah yatim, ihtazu monggo horeg apa al arsu ars. Fayaqulu monggo fayuqalu monggo den ucapake ya Jibril, he Jibril, wasi jembarono sira annara ing neraka liman kedue wong abeka kang gawe nangis sapa wong hu ing yatim. Wa wasi lan jembarono sira al jannata ing swarga liman kedue wong adhaka kang gawe guyu sapa wong hu ing yatim. Nah, barang siapa kok apa mau berbuat amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, ya Allah akan mengalahkan, akan mengeremke, mengalahkan musuh-musuhnya orang tersebut. Jadi orang yang selalu makanya kita itu harus jangan sampai kita itu berkonfrontasi dengan orang-orang yang ya para ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya kita kurang cocok, ya udah diem, jangan berkonfrontasi. Ini bahaya untuk kita. Ya, sebab apa? Beliau-beliau yang berada pada level atau pada pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ketika dia dimusuhi orang, punya musuh, maka Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya. Balane Gusti Allah lah orang-orang yang berada pada jalur amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus dibarengi dengan keilmuan yang jelas. Jangan menurut dia baik gini-gini tanpa dibarengi keilmuan. Padahal kebenaran itu harus diuji dengan keilmuan. Itu Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya orang yang dan barang siapa yang mau jujur, orang yang mau jujur dalam segala urusan dengan Allah, maka Allah murka karena amarahnya. Jadi barang siapa yang jujur di dalam semua urusannya, ya Allah akan murka sebab marahnya orang yang jujur loh, orang yang punya perilaku jujur. Dalam setiap urusannya dia itu jujur, mau jujur senantiasa jujur sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ketika orang ini marah, ya maka Allah akan marah sesuai kemarahannya orang tersebut. Ini hati-hati kita orang yang berada pada perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang-orang yang jujur. Karena yaitu Allah akan menyertai orang-orang tersebut. Dan ketika ada anak yatim yang menangis, ana bocah yatim disakiti sampai menangis. Ini yatim-yatim yang belum balik ya. Kita udah tua misalnya karena tidak punya orang tua ngakunya yatim, ya bukan gitu ya. Anak-anak yatim yang misalnya kok nangis, ini maka terguncang, ars itu terguncang, arsnya Allah akan terguncang. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, wasi nar, luaskanlah neraka untuk orang-orang yang membuat nangis anak yatim. Kemudian juga perintahnya bukan itu saja, luaskanlah surga untuk orang-orang yang membuat bahagia anak yatim, membuat senang anak yatim. Jadi ketika anak yatim, kita kadang kan ingat anak yatim cuma ketika bulan Muharram misalnya, karena ada anak yatim tiap saja butuh uluran tangan. Kita sayangi di situ, kita buat senang, kita bahagiakan. Nah itu karena di situ itu akan mempermudah jalan kita. Ketika kita menyenangkan, membahagiakan, membuat tertawa anak yatim, ini surga itu diperluas untuk kita. Nah, sedemikian juga ketika kita membuat nangis anak yatim, ya maka surga neraka yang akan diperluas untuk kita. Naudzubillah. Ya Ali, ho Ali,
Ad-dinu utawi agama iku nasihatun nasihat. Lillahi kedue Allah wali rasuli lan kedue Rasulullah walil mukminin lan kedue wong-wong mukmin kabeh. Jadi agama itu adalah nasihat bagi kita. Maka kita itu carilah ilmu agama supaya kita itu tahu. Oh, ini loh, ternyata Allah menjelaskan nasihat-nasihat itu tentang tauhid. Kepa itu menjelaskan nasihat-nasihat itu tentang tauhid, tentang apa? Bagaimana kita Allah menjelaskan semua itu lewat agama itu. Lewat keteladanan Rasulullah dan juga tentang perilaku orang-orang mukmin itu penjelasannya ada di agama. Maka belajarlah ilmu agama. Ya, kita galilah kembali ilmu-ilmu agama itu, kitab-kitab, Quran, hadis, kitab-kitabnya ulama itu kita gali terus. Ya, itu kita di situ akan banyak mendapatkan nasihat-nasihat. Yang mana nasihat itu sumbernya dari Allah dan juga keteladanan Rasulullah juga ibrah dari para orang-orang beriman terdahulu. Ya Ali ho Ali. Sab'atun utawi wong pitu min ummati saking umat ingsun fil jannati iku nang swarga. Rupane syabun taibun, rupane cah nom taibun kang taubat. Waman lan wong tasaddaqa kang sedekah sapa wong sirron kelawan rahasia. Waman lan wong yu'da kang nekani sapa wong as-sholata duha ing salat duha. Waman lan wong kana kang ana apa zahabu malihi ilange bandane wong iku ahwanun luweh enteng alaihi ing atase wong mang min fautis sholati wahidin tinimbang saking kepotane salat ijen ma'al imami salate wong siji ma'al imami sertane imam. Waman lan wong damat kang metuluh ainahu apa mripat lorone wong mang min khasyatillahi saking wedi ing Allah. Waman lan wong zahama kang desek-desekan sapa wong al ulama ing ulama ing para ulama fi majalasatihim ing dalem majelise para ulama. Jadi ada 7 orang dari umat Rasulullah itu yang akan masuk surga. Yang pertama, sosok pemuda yang bertobat, masih gagah masih itu, tapi senantiasa bertobat kepada Allah. Yang kedua, orang yang bersedekah secara rahasia, ya diam-diam bersedekah tanpa publikasi, tanpa sedekah. Sedekah dia yang rahasia itu baik, sedekah yang terang-terangan juga baik. Terus yang ketiga, orang yang selalu menunaikan sholat duha. Lah ini sholat favoritnya orang-orang sekarang ini ya, sholat duha, sholat sunnah favorit. Terus orang yang bila hartanya kehilangan harta, misalnya barangnya hilang atau dia itu ringan saja, tidak menjadi beban yang berat. Tapi orang ini ketika terlalai atau tertinggal sholat berjamaah, dia akan merasa sedih. Nah, itu juga punya jaminan surga, termasuk 7 orang yang akan berada di surga. Kemudian orang yang menangis karena takut kepada Allah, takut gitu takut nanti banyak dosanya, takut. Nah itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Nah ini orang yang akan mudah masuk surga. Waman da'athu, waman lan sapane wong da'at kang ngajak ing man imra'atan ing sapa wong wadon data mansabatin. Orang yang keenam, orang yang diajak kencan, diajak pacaran wanita yang berkedudukan
Terus pokoknya orang diajak selingkuh lah, bahasanya anak sekarang. Diajak selingkuh wanita, tapi orang itu berkata, aku takut kepada Allah. Nah, ini orang yang faqala inni akhafullah. Orang yang ini juga akan mendapatkan surga di jaminan surga, termasuk 7 orang yang mendapatkan surga. Terus yang ketiga, yang ke apa namanya, ketujuh, yaitu orang yang selalu berdekat atau senang berdesak-desaan bermajelis bersama pengajiannya para ulama. Ini orang yang dijamin pantas masuk surga, termasuk 7 golongan yang mudah atau akan berada di surga. Ya Ali ho Ali, man utawi sapane wong arsyada nuduhake sapa wong al a'ma ing wong sing wuta biadihi kelawan tangane wong al yusra kang kiwa jaa mongko teka apa yaminu tangan tengene wong sing buta mang fi yaminika iku ing dalem tangan tengen ira. Jadi barang siapa kalau ada orang yang buta, kita mau menuntun orang itu, pasti kita akan mengulurkan tangan kiri lah. Ketika kita mengulurkan tangan kiri ini menolong orang yang buta, nah orang kiri itu akan tangan kanannya memegang tangan kiri kita. Jadi tangan kanannya orang itu memegang tangan kiri, yaitu ya menolong orang buta itu derajatnya gitu. Makanya orang yang ditolong sama yang menolong itu lebih derajatnya lebih tinggi yang menolong. Nah, ini termasuk buta dalam artian buta hati juga gitu. Nah, ada orang yang buta hati tersesat, kita panggil, kita tolong dia, kita ajak ke tempat-tempat yang ada hidayah, ada ilmu di situ, ada nasihat di situ, itu termasuk. Ya Ali ho Ali. Idza kana nalikane ana apa al insanu menungso fi sakaratil maut iku ing dalem sakaratil maut. Wis keadaan sekarat. Fa inna mafasilahu mongko sak temene ros-rosan atau ruas-ruas tulange. Ruas-ruas tulange wong mang iku tusallimu uluk salam ala badin ing atase bagian sing weneh. Takulu ngucap apa mufasilah assalamu alaika. Pak ini mongko sak temene ingsun mutu iku mati ingsun. Wa kadalan kaya mengkono-mengkono asaratu tai rambut albaida kang putih ala sa'rati ing atase rambut as-sauda kang ireng. Jadi ketika orang mengalami sakaratul maut, makanya orang sakaratul maut itu di dalam literasi itu sakitnya luar biasa. Karena apa? Ya ini loh, tiap tubuh kita nanti tulang berpamitan dengan daging, daging berpamitan dengan kulit, dengan otot. Nah, ketika ada proses perpisahan itu terasa sakit. Ya, seperti kita itu ketika mau pergi kemana, pergi jauh itu kita pamitan. Itu ada saudara kita yang mungkin lama tidak ketemu, kemudian mau balik itu pamitan itu kan terharu. Ada perasaan nyesek. Baru perpisahan sekolah aja, walaupun satu kampung itu kalau udah ngumpul ada prosesi perpisahan itu pada nangis kok. Padahal besok ya masih ketemu. Itu setiap tubuh kita itu, dari tubuh kita itu. Nah, nanti tulang kulit berpamitan kepada bulu-bulu di atas ini. Kemudian otot juga begitu, daging juga begitu, saling berpamitan, saling meminta maaf, saling mendoakan. Nah, itu yang terjadi ya, saling memberi salam perpisahan satu sama lain. Ya, sedemikian juga di rambut kita ini yang paling tanda-tanda itu yang paling jelas kan rambut ya. Rambut yang sudah memutih itu akan berpamitan kepada rambut yang masih hitam. Itu setiap apa nanti mulut kita pamitan, di lisan kita ini pada pamit, gusi sama gigi pamitan, lidah, nah, ya semua ini pada saling pamitan.
ketika menjelang sakaratul maut. Makanya dalam riwayat sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Itu kan ada kisah itu. Rasulullah kan meminta kepada Allah untuk sakaratul maut umatnya Rasulullah itu dipermudah, diperingan. Soalnya saking beratnya itu Rasul minta menanggung itu. Kita harus berterima kasih pada Rasulullah. Itu di dalam kisah diceritakan. Rasulullah bertanya kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa itu nabi yang luar biasa. Itu ketika sakaratul maut beliau ditanya, bagaimana Mbah Musa? Keadaan sakaratul maut itu bagaimana? Itu ditunjukkan di punggungnya itu pas peristiwa. Ternyata seperti cambukan masih membekas di punggung Nabi Musa itu. Nah, ini bekasnya masih terasa sakit katanya. Itu sakaratul maut. Makanya kita itu kadang minta dimudahkan sakaratul maut itu karena sakit. Ya semoga kita dapat keringanan nanti ya ketika sakaratul maut dimudahkan. Kita berada pada tempat-tempat yang baik. Kita lagi sholat, lagi sujud, lagi ngaji, lagi itu dimudahkan. Semoga saja. Ya Ali ho Ali. Ikhfat ngrekso sira wasiyati ing wasiat-wasiat ingsun. Kama hafatu kaya oleh ngrekso ingsun ing wasiat an Jibril saking Sayyidina Jibril, an Rabbi saking pangeran. Takut dasat kang moho suci, asma'uhu apa asma-asmane pangeran. Wala ilaha lan orano pangeran iku maujud ghairu sakliyane Rabb. Takut damat alhamdulillah. Tamat wasiatul mustawis tamat apa wasiat Kanjeng Nabi li Sayyidina Ali karoma wajah maring Sayyidina Ali karoma wajah. Jadi pesan terakhir dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali yaitu menjaga wasiat ini. Menjaga wasiat-wasiat ini sebagaimana Rasulullah menjaga wasiat ini dari Jibril. Jibril dari Allah. Nah, itu kita ini hadis-hadis yang luar biasa yang bisa buat panduan kita mengarungi hidup ini sebagaimana hadis yang diwasiatkan khusus Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang mana Rasulullah mendapatkan wasiat ini dari Allah lewat malaikat Jibril. Ini kita sudah sampai di penghujung, sudah hatam. Nanti hatamannya sekalian akhir Ramadan ya, sekalian menutup kajian yang lain. Semoga kita dapat keberkahan dari kitab-kitab ini. Nah, besok kita lanjutkan, besok malam mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Ya, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada khilafan, itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.